Change the monster's blood. It's God's and God's alone. It's free to take you where it's everything that leaves is earnings through us praise for God and God's It's free to take you where it's everything that leaves is earnings through us Bu Kori sudah oke ya? Bisa ya? Ya, udah. Ya oke. Ya, terdengar juga. Sudah ya. Ya mohon maaf eh, untuk kita semuanya. Tidak apa-apa, pendeta. Kadang-kadang kalau apa namanya eh, pekerjaan yang baik ya selalu kita diganggu ya. Ya, Ya, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan mohon maaf untuk masalah ini. Saya pikir semua sudah oke, ternyata ada gangguan. Ya, lalu yang kedua, mohon maaf saya agak terlambat masuk. Saya sudah pasang alarm, Ibu Like, tapi ya nggak bunyi. Saya punya alarm, ya mohon maaf juga ya. Oke, semoga kendala seperti ini terjadi tidak mengurangi Ibu Kori untuk mengundang ke depan ini pendeta Ninggolan so ini begitu ya. Oke, ini barangkali yang kedua kali ya. Saya sempat batalin waktu Ibu Kori eh, hubungi saya. Lalu saya sampaikan Ibu Kori, mohon maaf, saya lagi di Sumatera Utara karena ibu saya meninggal. Meninggal dunia usia 77 tahun. Ya, 77 tahun. Ya, boleh di reschedule nggak? Saya sedang Sumatera Utara mengikuti acara pemakaman saya punya ibu. Ya, baik pendeta gitu. Terima kasih banyak. Saudara-saudara saya mau sampaikan, who am I? Siapa kita ini? Ya, siapa? Siapa saya ini di hadapan Tuhan? Kalau saja kita tanyakan itu siapa saya ini di hadapan Tuhan, ya, lalu Tuhan sampaikan, kita ini sebagai umat, umat yang berdosa. Ya, umat yang berdosa. Walaupun kita ini adalah umat yang berdosa,
Ya, tapi ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita, Ibu Kori. Ibu Nike. Ya, saya mau coba arahkan kita, saya tanpa slide, arahkan kita bagaimana baiknya Tuhan itu kepada Musa. Sangat baik. Tuhan itu sangat baik kepada Musa. Kalau saja Tuhan itu baik kepada Musa, ya Tuhan itu juga baik kepada masing-masing kita. Oleh karena Tuhannya Musa itu adalah Tuhannya kita. Ya, itu sangat-sangat terbukti di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ya, begitu hebatnya ini, ya Tuhan ini kepada Musa. Ya. Ketika Tuhan panggil Musa ini untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya dipanggil menjadi pelayannya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana cara Tuhan meyakinkan Musa ini bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang cukup besar. Ya. Keluaran pasal yang ketiga sampaikan. Ya. Sementara Musa ini sedang mengembalakan dia punya kambing. Lalu malaikat datang kepada Musa. Ya, nyala api muncul. Coba bayangkan. Coba kita bayangkan itu Musa ini sedang melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Musa ini dengan semak duri. Lalu pertanyaan itu datang kepada Musa, ya, kenapa itu ada api tapi tidak termakan habis? Ya, Musa mulai memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Tapi Tuhan sampaikan, Musa, tanggalkan kasutmu, katanya. Tanggalkan kasutmu. Ya. Lalu dalam kitab Keluaran pasal yang keempat itu sangat luar biasa itu. Untuk meyakinkan Musa ini, ya, Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu, dia bilang. Apa yang ada di tanganmu, Musa? Lalu Musa sampaikan kepada Tuhannya, Tuhan, di tangan saya ini ada tongkat, dia bilang. Kalau saja Mesir, Firaun bertanya tentang siapa engkau, Musa, saya akan memberikan mujizat, dia bilang. Ketika Tuhan bertanya kepada Musa ini, apa yang di tangannya, lalu Musa sampaikan, ada tongkat Tuhan. Lemparkan tongkat tersebut, maka tongkat itu akan menjadi apa? Akan menjadi ular. Ya. Lalu yang kedua, nggak cukup hanya itu yang disampaikan oleh Tuhan ini kepada Musa, lemparkan tongkat yang di tanganmu, maka tongkat itu akan menjadi ular. Nggak cukup hanya itu. Tapi apalagi, dalam Keluaran pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampaikan, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Luar biasa enggak? Bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Yesus itu memiliki kuasa yang cukup besar? Ya, Musa dia bilang, ulurkan tanganmu, pegang ekornya ular tersebut. Lalu Musa lakukan itu. Musa pun menyaksikan mujizat yang kedua. Ya, ternyata ular tersebut kembali menjadi tongkat. Tapi enggak langsung yakin ini Musa. Ya, ternyata memang Tuhan itu memiliki kuasa. Tidak. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan itu sangat besar melalui beberapa mujizat. Seringkali kita sama seperti Musa, berlaku sama seperti Musa.
Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sudah jelas-jelas Tuhan memberkati kita, tapi kita nggak langsung tangkap. Tuhan, saya yakini Engkau yang memiliki berkat. Tidak. Berapa sering kita meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan berikan. Tapi masih kita tuduh Tuhan ini jahat. Tuhan ini jauh gitu ya. Itu yang terjadi kepada Musa ini. Lalu yang kedua, alasan Musa memberikan mujizat yang pertama, Tuhan sampaikan ayat yang kelima supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan dirinya kepadamu supaya mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, yang kedua, Tuhan kembali datang kepada Musa ini, lalu Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa, masukkan tanganmu ke dalam bajumu, katanya. Masukkan tanganmu ke dalam bajumu, Musa. Percis apa yang diminta oleh Tuhan ini dilakukan oleh Musa, saudara. Dimasukkanlah tangannya Musa ini ke dalam bajunya. Ya, lalu Musa tarik tangannya itu keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Hebat enggak? Masukkan Musa tanganmu itu ke bajumu. Maka Musa menarik dia punya tangan. Musa dapati tangannya itu kena kusta. Lalu kembali Tuhan memberikan perintah kepada Musa ini. Musa, tadi kamu sudah masukkan tanganmu ke bajumu. Sekarang dia bilang Tuhan sampaikan kepada Musa, masukkan kembali tanganmu ke dalam bajumu, katanya. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Luar biasa enggak? Begitu dekatnya Tuhan ini kepada Musa. Ya. Masukkan bajumu, Musa. Lalu Musa memasukkan tangannya ke bajunya. Ya, Musa dapati tangannya kena kusta. Lalu yang kedua, ya Tuhan kembali sampaikan kepada Musa ini, Musa, ya masukkan tanganmu ke bajumu. Dimasukkan, lalu kembali ditarik dia punya tangan. Musa dapati tangan Musa yang kena kusta tersebut kembali pulih. Ya, kembali pulih. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan dekat dengan ya umat Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa? Ketika kita tanyakan dalam diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita coba cek seberapa dekat Tuhan itu dengan kita. Setiap kali kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini Tuhan. Kita coba cek Tuhan berikan nggak itu? Tuhan berikan nggak? Ya seharusnya sih Tuhan berikan itu. Apa yang kita minta kepada Tuhan lewat doa kita masing-masing. Ya Tuhan kasih. Begitu dekatnya Tuhan itu kepada kita. Ya, kepada kita. Ya. Tuhan memperlihatkan mujizat itu. Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada Musa. Musa, aku ini memiliki kuasa, kata Tuhan. Lalu Tuhan sampaikan kepada Musa. Musa, jadilah pelayan Tuhan, Musa, dia bilang. Tuntun itu umat. Saya sudah dengar bagaimana penderitaan mereka itu. Tuntun itu umat keluar
dari Mesir, dari perbudakan tersebut. Lalu apa yang disampaikan oleh Musa ini? Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Masih mampu ini Musa. Dia sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan itu sangat besar. Dia sudah melihat bagaimana mujizat itu sangat luar biasa. Lalu Tuhan sampaikan, Musa, bawa bangsa itu keluar dari perbudakan tersebut. Lalu Musa sampaikan kepada Tuhannya, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Ya, aku ini berat mulut Tuhan dan berat lidah Tuhan. Ya. Ketika Musa sampaikan kalimat itu kepada Tuhan, lalu Tuhan sampaikan kepada Musa. Musa, dia bilang, ayat yang ke-11, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Dia bilang. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Coba lihat ini. Musa beberapa kali tolak panggilan Tuhan untuk melayani. Padahal sudah nyata-nyata Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa. Bahwa Tuhan itu memiliki mujizat. Tapi Musa, dia tolak Tuhannya. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, bagaimana dengan kita sebagai umat-umat Tuhan? Tuhan itu dekat dengan kita sebagai umat. Sama seperti Tuhan itu dekat kepada Musa. Masih mampu nggak kita menolak Tuhan itu? Kalau saja Tuhan sampaikan, perintahkan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah hidup kita. Masih mampu nggak kita sama seperti Musa ini? Nggak bisa saya Tuhan, saya berat lidah, utus yang lain, jangan saya. Saya terlalu sibuk Tuhan melayani, saya terlalu sibuk Tuhan dalam pekerjaan saya, utus yang lain lah, bukan saya. Padahal Tuhan sudah memberkati kita. Ya, Tuhan sudah memberkati kita. Ya, dengan mujizat-mujizatnya. Apa yang Tuhan mau dari tengah-tengah kehidupan kita? Ketika Tuhan datang memberkati kita, apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Tuhan mau supaya kita setia kepada Tuhan. Setia melayani pekerjaannya. Hanya itu yang Tuhan minta kepada Musa. Hanya itu yang Tuhan minta kepada umat-umatnya. Kita setia, kita melayani pekerjaan Tuhan oleh karena kuasa itu sangat dan sangat dimiliki oleh Tuhan. Ya. Kuasa itu sangat dimiliki oleh Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita layani Tuhan di tengah-tengah hidup ini.
Oleh karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan, pertolongan apa saja yang kita minta kepada Tuhan, ya Tuhan memberikan itu kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Nainggolan yang sudah memberikan renungannya kepada kita semua. Dan terima kasih juga, mohon maaf. Oke, Hugan mungkin bisa langsung bicara saja kalau ada yang diperlukan. Atau boleh coba kirim, mohon maaf. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam lagu tutup. Mohon maaf, ini penting sekali dari administrator kita sebentar ya. Mohon maaf tadi yang seperti pendeta juga katakan, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan, banyak sekali gangguan. Ya, dan ini pun sedang terjadi gangguan ini sepertinya ingin mengalihkan. Tapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan kita lebih berkuasa dan lebih besar di atas segala-galanya. Baik, mungkin kita sambil menunggu. Saya lihat adik Hugan ini ternyata tanpa sengaja keluar. Oke, beliau sudah masuk kembali. Untuk waktu berikutnya kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu penutup, lagu Sion nomor 438, Tuhan selalu pimpin aku. Bagaimana adik Hugan, apakah sudah bisa di-share? Bentar, Kak. Iya. Baik. Mau share Cimlike? Ya, belum Tante Lea. Oke. Ya, sementara menunggu ini ya. 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 Tuhan selalu pimpin aku. Mungkin audionya belum di-share. Sharing audionya. Terima kasih atas kesabaran kita semua. Belum dengar musiknya ya. Baiklah, kalau demikian kita akan lanjutkan tanpa menyanyikan lagu. Saya mengundang Pendeta Nainggolan untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan
Saya mengundang Pendeta Nainggolan untuk memimpin kita dalam doa dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Silakan Pendeta. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga. Pada saat ini Tuhan, baru saja kami menyembah Tuhan. Baru saja kami mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan dekat dengan Musa. Tuhan memperlihatkan kuasa-Mu kepada Musa, bahkan mujizat-mujizat Tuhan perlihatkan kepada Musa. Tuhan yang dimiliki oleh Musa menjadi Tuhan kami. Biarlah Tuhan memperlihatkan mujizat-Mu dan kuasa-Mu kepada masing-masing kami. Supaya kami sebagai umat semakin yakin Tuhan sangat mengasihi masing-masing kami. Bapa kami surga, kami memohon berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah lewat Zoom. Boleh saja umat-umat Tuhan ini penuh dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Biarlah Tuhan datang memberkati seluruh umat-umat Tuhan ini. Apa saja yang mereka minta lewat doa, Tuhan dengar doa seruan mereka. Tuhan berikan itu, sehingga umat-umat Tuhan ini, mereka akan bangga memiliki Tuhan yang hidup, yang sanggup memberkati kehidupan mereka. Memberkati mereka dalam kesehatan, memberkati mereka dalam perlindungan. Ketika itu yang dilihat oleh umat-umat Tuhan ini, mereka pun akan setia kepada Tuhan. Kami juga Tuhan memohon berkat-Mu untuk masing-masing kami. Bila Tuhan datang memberikan berkat yang besar bagi kami. Karena doa ini kami hanya alaskan di dalam nama anak, di dalam nama Tuhan yang selalu mendengar doa seruan kami. Mari kita menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oleh karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta atas waktunya yang sudah diberikan, terlebih lagi firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua. Dan terima kasih juga atas doa-doa oleh Tante Grace dan Evangeline. Lebih lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita semua di hari-hari yang berikutnya, dan kita akan jumpa lagi hari Jumat, ibadah Vesper kita seperti biasa. Dan saat ini saya memberikan waktu untuk kita semua saling bertegur sapa kepada pembicara kita.